Bencana tanah longsor terjadi di Desa Bonglo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan karena hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut beberapa hari sebelumnya. Peran Polri dalam bertugas di wilayah Kalimantan Barat dalam mengawal logistik pemilu sampai ke lokasi TPS-TPS agar kondisi baik dan aman. Presiden Joko Widodo meninjau langsung lapangan upacara dan Istana Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajan Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir edisi Jumat 1 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripda Joy Syunike, inilah Presisi yang selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin rapat pimpinan Polri 2024. Kapolri memberikan arahan mengenai pengamanan mudik hingga Pilkada serentak 2024. Selain itu, Rapim Polri juga bertujuan untuk mempersiapkan personil dalam rangka menyambut berbagai agenda nasional. Agenda rapat pimpinan ini dilaksanakan di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Kamis 29 Februari 2024. Rapim Polri dihadiri oleh 317 jajaran pimpinan Polri yang terdiri dari PJU Polri, Kapolda, dan jajaran Pati Polri lainnya. Rapat pimpinan yang mengangkat tema Polri yang presisi siap menjaga stabilitas Kamtipmas yang kondusif dalam proses demokrasi demi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian dari kegiatan Rapim TNI Polri yang kemarin telah dibuka oleh Bapak Presiden di Jakarta, dan kemudian tentunya masing-masing melanjutkan kita melaksanakan Rapim Polri untuk menindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden. Tentunya juga dihadapkan dengan kalender Kamtipmas kita sendiri, di mana saat ini kita sedang masuk di tahapan inti Pilpres. Namun di sisi lain kita juga tetap memiliki tugas-tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, ya sebentar lagi di bulan Maret. Ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya juga harus mampu kita amankan. Di samping tentunya wilayah-wilayah tinggalkan pemudik di tengah situasi kita menghadapi situasi pemilu. Kemudian setelah itu kita juga akan menghadapi event internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara, dan ini juga memerlukan perhatian khusus memastikan pengamanan juga berjalan dengan baik. Dan kemudian setelah itu kita akan menghadapi Pilkada serentak. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo meninjau langsung lapangan upacara berikut Istana Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis 29 Februari 2024. Peninjauan dilakukan antara lain untuk mengecek kesiapan pelaksanaan upacara peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini tidak ada masalah berarti yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur termasuk di IKN. Tak hanya itu, Presiden juga memastikan bahwa acara tersebut sudah dirancang secara detail. Sementara itu, terkait dengan pemindahan aparatur sipil negara ke IKN, Kepala Negara menyebut bahwa pemindahan akan dilakukan secara bertahap seiring dengan penyiapan fasilitas pendukung bagi ASN. Presiden pun menyampaikan rasa optimisnya bahwa IKN akan menjadi ibu kota yang hidup dalam 1 dekade ke depan. Presiden Jokowi juga telah berencana untuk berkantor di IKN setelah infrastruktur pendukung transportasi di IKN selesai dibangun. Adapun rencananya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono akan berkantor di IKN mulai pertengahan tahun 2024. Fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara juga sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari itu sudah hampir final. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Dante, anak artis yang ditenggelamkan di kolam renang. Penyidik telah memeriksa 29 saksi untuk mengungkap kasus yang menyebabkan kematian ini. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pada kasus kematian Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara. Rekonstruksi digelar untuk memperjelas kronologi kejadian, termasuk melihat adanya kemungkinan pembunuhan berencana. Sebanyak 115 adegan diperagakan oleh tersangka dalam rekonstruksi ini. Sebanyak 13 adegan digelar di Polda Metro Jaya yang diasumsikan sebagai rumah tersangka Yuda. Adapun 102 adegan merupakan gambaran peristiwa di kolam renang Taman Air Tirtamas yang berlokasi di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan penyidik telah memeriksa 29 saksi dan 9 ahli untuk mengungkap kasus kematian Dante. Di Reskrimum mengatakan ada setidaknya 69 adegan pada saat Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di kolam berenang. Beralih ke Jawa Timur, Resmo Polres Grobogan Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus perjudian dadu. Dengan menggunakan aplikasi ponsel, polisi mengamankan 9 orang tersangka. Peristiwa ini telah terjadi di salah satu kios yang ada di Pasar Induk Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Kanit 1 Satreskrim Polres Grobogan Ibtu Abdul Qadir mengatakan pengungkapnya kasus ini berawal saat petugas mendapatkan informasi adanya perjudian di Pasar Induk Purwodadi. Saat dicek, kepolisian mendapat 9 orang yang sedang berjudi dadu menggunakan aplikasi di ponsel. Pelaku kemudian diamankan. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sebuah ponsel dan uang tunai sebesar Rp385.000 serta sebuah peralatan judi. Pelaku akan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman kurungan maksimal 10 tahun penjara. Berhasil mengamankan orang yang sedang melakukan permainan perjudian jenis dadu tetapi menggunakan aplikasi HP yaitu DJ. Untuk tempat kejadiannya di Pasar Induk Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Untuk yang diamankan sebanyak 9 orang. Untuk sangkaan pasal kita kenakan pasal 303 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.